Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di my YouTube channel Sipo. Selalu dukung ya YouTubeku agar aku selalu semangat untuk buat konten-konten yang baru dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu sehat, tetap menjaga kesehatan ya di masa pandemi COVID-19 ini. Dan semester ini kita tetap belajar secara daring. Ibu berharap kalian tetap semangat, tetap rajin, dan juga cepat mengumpulkan tugasnya agar mendapatkan nilai yang terbaik. Selamat atas kenaikan kalian kelas 9 sekarang. Semoga harapan kalian untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Ketemu lagi di video pembelajaran mata pelajaran IPS bersama Ibu Cesi Stella. Mari kita belajar. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang materi peta benua. Kita akan belajar tentang benua, apa itu benua, kemudian apa bagian-bagian dari benua. Tapi sebelum Ibu membahas tentang bagian-bagiannya, silakan kalian perhatikan dulu gambar berikut ya, dengan warna-warnanya. Inilah contoh dari benua yang ada di dunia ini. Itu ada keterangannya, warna merah itu Amerika Utara, warna biru itu Amerika Selatan, warna hijau itu Afrika, ungu itu Eropa, oranye itu Asia, sedangkan yang kuning itu Australia, sedangkan yang putih itu namanya Greenland ya, negara yang ada di sebagian Amerika. Dan juga ada satu lagi itu namanya Antartika. Jadi benua yang ada di dunia ini ada 6 benua. Kalau Amerika itu jadi satu, di Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Antartika. Selanjutnya yang kita akan bahas mengenai proses pembentukan benua. Nah, ini adalah bagian-bagian dari pembahasan kita hari ini. Yang pertama mengenai pengertian benua, yang kedua sejarah terbentuknya benua, ketiga potensi benua, dan keempat posisi benua-benua di dunia. Selanjutnya pengertian benua. Benua adalah bagian permukaan bumi yang berupa daratan yang luas, yang bagian tengahnya tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Itu pengertian dari benua. Oke, selanjutnya mengenai sejarah terbentuknya benua. A. Teori perkembangan benua atau teori pengapungan benua. Benua dulu 200 juta tahun yang lalu merupakan daratan yang disebut Pangea. Pangea dikelilingi oleh Samudra Patahalasa. Benua Pangea mulai pecah karena adanya gerakan yang kuat di bagian selatan ke arah barat dan di bagian utara menuju Khatulistiwa. Dengan peristiwa itu terjadilah bentangan samudra dan benua yang mengapung sendiri-sendiri serta bergerak secara berlawan arah. Hasil dari pecahan benua tersebut terbentuklah samudra dan benua seperti sekarang. Maksudnya di sini nak, sebelum terbentuknya benua, 6 benua yang Ibu jelaskan di atas tadi, yang gambar tadi, dunia ini terbentuk hanya satu benua yang disebut dengan Pangea. Nah, akibat adanya gerakan atau pergeseran dan mencairnya es di kutub utara yang mengakibatkan terkikisnya bagian-bagian dari benua itu dan terpecah-pecah. Maka
selain membentuk samudra dan benua sekarang ini, dibagilah menjadi 6 benua seperti sekarang ini. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh gambar dari terbentuknya 6 benua sekarang ini. Jadi ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada Pangea, satu benua terbentuk disebut dengan Permian 225 juta tahun yang lalu. Sedangkan yang kedua, kita lihat di sini, Pangea ini terpecah menjadi dua, ada Laurasia dan Gondwana. Disebut dengan Triassic 200 juta tahun yang lalu bentuknya. Kemudian yang ketiga, kita lihat di sini ada Jurassic 135 juta tahun yang lalu. Nah, kita lihat di sini juga Jurassic ini sudah terpecah-pecah sebagian-sebagian, ya. Dan yang keempat ada Cretaceous 65 juta tahun yang lalu. Nah, ini juga terbagi lagi menjadi beberapa bagian pecah-pecahannya. Bisa kita lihat di sini. Amerika mulai memecah, kemudian Eropa juga, Afrika, dan bagian-bagian yang lainnya. Dan yang kelima itu, yang sekarang ini terbentuklah menjadi 6 benua. Ada Amerika Utara atau Amerika Selatan menjadi satu, kemudian ada yang bawahnya Antartika, Afrika, Asia, Eropa, dan Australia. Oke, selanjutnya mengenai teori Alfred Wegener ada dua bagian. Yang pertama, adanya persamaan bentuk garis pantai barat, benua Eropa dan benua Afrika, dengan bentuk garis pantai timur benua Amerika. Juga adanya persamaan keadaan batu-batuan di kedua daerah tersebut. Yang kedua, Pulau Greenland di utara Kanada bergerak menjauhi benua Eropa dengan kecepatan 36 cm tiap tahun. Pulau Madagaskar bergerak menjauhi Afrika bagian selatan dengan kecepatan 9 cm tiap tahun. Oke, selanjutnya yang B mengenai teori lempeng benua. Teori menyatakan bahwa kulit bumi terdiri atas beberapa lempeng berat dengan ketebalan 50 sampai 160 km. Lempeng-lempeng bergerak akibat ada daya arus konveksi yang mengalir di atmosfer. Lempeng benua bergerak bersama dan di bagian lain saling menjauhi. Ketika lempeng bergerak, terjadilah kerusakan pada kerak bumi. Di daerah inilah terbentuk zona vulkanik dan ditemukannya gempa bumi. Oke, anak-anakku sekalian, ini ada gambar contoh dari lempeng-lempeng yang ada di beberapa benua. Silakan kalian perhatikan. Itu ada keterangannya. Yang pertama itu ada lempeng pertumpukan, kemudian memisah diri, yang ketiga berpapasan. Baiklah anak-anakku sekalian, ini ada gambar lagi, silakan kalian perhatikan. Ini ada contoh gambar dari lempeng tektonik. Nah, bisa kalian lihat dan baca ini ada lempeng Pasifik, ada lempeng Amerika Utara, lempeng Nazca, lempeng Amerika Selatan, lempeng Afrika, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Antartika. Selanjutnya ada potensi benua. Ada 5 bagian. Yang pertama kita lihat di sini sebagai tempat tinggal manusia, kedua sebagai tempat aktivitas manusia, bidang ekonomi dan non-ekonomi, tiga sebagai tempat penyerapan air hujan, keempat di dalamnya tersimpan berbagai mineral seperti logam, bukan logam, dan mineral energi, kelima sebagai tempat kehidupan spesies flora dan fauna. Selanjutnya mengenai posisi benua-benua di dunia. Sini ada tabel mengenai 6 benua yang kita bahas tadi. Yang pertama mengenai Asia, letak astronomisnya, itu bisa kalian lihat.
77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur, dengan luasnya 44.493.000 km persegi. Nah, Amerika juga begitu, Afrika, Eropa, Australia, dan Antartika. Sekalian lihat dan kalian baca letak astronomis dan luasnya. Tiap benua itu berbeda-beda. Baiklah anak-anakku sekalian, ini gambar dari benua Asia. Kurang lebihnya ini adalah contoh peta benua Asia. Salah satunya negara kita, Indonesia. Kemudian banyak juga yang lainnya. Yang ada Kazakhstan, Uzbekistan, Mongolia, China, Vietnam, Korea, Myanmar, India, Arab Saudi, itu termasuk di benua Asia. Oke, selanjutnya ini ada gambar peta benua Amerika. Amerika ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama Amerika Utara dan Amerika Selatan. Amerika Utara ini negaranya contohnya ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Venezuela. Sedangkan contoh negara yang ada di benua Amerika Selatan itu ada Chili, Paraguay, ada Argentina, ya. Negara-negara pesepak bola dunia ada di sini. Selanjutnya ini ada gambar benua Afrika. Benua Afrika atau disebut dengan benua hitam karena mayoritas manusianya itu berkulit hitam. Salah satu contoh negaranya kita lihat di sini ada Sudan, Ethiopia, Somalia. Yang terkenal itu ada Mesir, Algeria, kemudian ada Afrika Selatan, Angola. Itu termasuk di benua Afrika. Selanjutnya ini mengenai benua Eropa. Gambarnya benua kulit putih, ya, benua fashion. Negara-negara ini negara pemain bola semuanya. Pasti kalian sudah tahu, terutama untuk anak laki-laki, ada negara Prancis, Spanyol, Italia, Jerman, kemudian ada Romania, Ukraina, ada Polandia, ada Inggris, kemudian ada Portugal. Semuanya hampir negara-negara pemain bola. Selanjutnya gambar dari benua Australia. Contoh negaranya seperti Adelaide, Sydney, Melbourne, Canberra. Dan gambar benua yang terakhir adalah benua Antartika, warnanya putih. Di sini karena tertutup oleh gunung es, ya, jadi warnanya putih. Oke, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan materi hari ini mengenai benua untuk kelas 9. Tapi sebelum Ibu akhiri dan Ibu tutup, ada tugas untuk kalian semuanya. Tolong didengarkan, tolong diperhatikan, dan tolong dibaca secara jelas agar kalian paham apa maksud dari tugas yang Ibu berikan pada hari ini. Pilih salah satu benua yang telah kita bahas di atas.
Kemudian, kalian jelaskan ulang secara singkat mengenai benua tersebut, lalu buat video terbaik kalian secara singkat. Boleh pakai aplikasi atau tidak. Tag langsung ke Facebook Cesi Ponestella, ya, tulis nama kalian, konfirmasi dulu sebelum tag tugas kalian ya. Pakai baju sekolah buat videonya, serta gunakan gambar benuanya pada saat menjelaskan terima kasih. Maksudnya di sini, Nak, kalian pilih salah satu benua yang Ibu jelaskan tadi, kemudian kalian jelaskan ulang. Buat video, jelaskan ulang menggunakan pakaian sekolah, kemudian bawa gambar dari benua tersebut. Kemudian, setelah selesai kalian buat video, kalian langsung tag ke Facebooknya Ibu. Jadi nanti tugas kalian akan tertera di Facebooknya Ibu. Seperti itu. Kalau kurang jelas, boleh kalian konfirmasi ke WA grup masing-masing. Nanti akan Ibu jelaskan kembali. Terima kasih. Oke, anak-anakku sekalian, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran mata pelajaran IPS dengan Ibu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Dadah, bye-bye.